Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kitabul Jihad, ini bab tentang jihad. Jihad itu berjuang. Berjuang pada masa itu konotasinya lebih kepada fisik, di mana pada awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat mengembangkan Islam, melaksanakan dakwah kepada beberapa kabilah Arab, itu tidak selamanya berjalan mulus. Tidak. Walaupun dalam perjanjian Hudaybiyah Rasulullah menandatangani kesepakatan dengan kaum Quraisy bahwa selama 10 tahun ini antara kedua belah pihak Rasulullah dengan musyrikin Quraisy itu tidak saling serang menyerang, menghentikan peperangan, berdamai, ngurusi urusannya sendiri-sendiri. Dalam perjanjian tersebut, Kanjeng Nabi yang akan menunaikan ibadah haji itu dicegat di Hudaybiyah, satu tempat berjarak beberapa kilometer dari kota Makkah. Orang Quraisy tidak menyetujui Rasulullah dan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Bayangkan, berangkat dari Madinah yang berjarak ratusan kilometer, lebih 400 kilometer, berjalan kaki dengan kendaraan maksimal onta atau keledai, di tengah panasnya terik matahari padang pasir. Rasulullah dengan kaum muslimin nawaitu, berniat untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah haji. Bayangkan berapa hari perjalanan. Mungkin kalau ditarik garis lurus lebih jauh dari Jogja, mungkin gitu ya, dari Jogja. Nggak ada kendaraan, panas yang terik, perbekalan yang terbatas. Tahu-tahu sampai di Hudaybiyah dihadang oleh orang Quraisy dan Nabi manut. Di samping karena memang waktu itu hanya ribuan orang ya yang ke Mekah untuk berhaji, sedikit lah ya, sedikit ya, mungkin tidak sampai ribuan ini. Nah, dalam perjanjian itu diantaranya Kanjeng Nabi disuruh kembali ke Madinah, yaitu tidak jadi melaksanakan ibadah haji. Bayangkan, lapar, haus, panas, terik matahari, tahu-tahu disuruh pulang. Betapa marahnya sahabat-sahabat Nabi terhadap sikap orang Quraisy tersebut, yang padahal Nabi tidak akan berperang, tidak membawa senjata apapun, hanya untuk berhaji.
dihadang, disuruh kembali, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah itu, di mana diantaranya ada pasal-pasal yang paling gak disuka oleh para ulama, oleh para sahabat Nabi, terutama diantaranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di antaranya disuruh kembali ke Madinah, dosa berhaji. Ini sudah marah, tapi mereka menahan diri karena semuanya tergantung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sia-sia berjalan sekian ratus kilometer, sia-sia. Mungkin yang lebih berat dari itu menahan malu, ya, menahan malu. Yang kedua diantaranya, kalau ada orang Quraisy yang beriman kepada Kanjeng Nabi dan mau ikut kembali ke Madinah, ikut ke Madinah bersama Rasulullah, ini harus dikembalikan kepada kaum Quraisy, tidak boleh ikut. Bisa dibayangkan diapakan di sana, untuk disiksa, disakiti dan sebagainya, karena dianggap berkhianat, bisa-bisa dibunuh. Ya, kalau ada orang Islam, ada orang Quraisy yang masih Islam lalu ikut Kanjeng Nabi ke Madinah, disuruh kembalikan, dan Nabi setuju. Tambah marah itu para sahabat Nabi itu, apaan ini kok Rasulullah kok ya manut-manut saja gitu. Yang ketiga, kalau ada di antara pengikut Rasulullah yang dari Madinah ingin kembali kafir dan lari minta perlindungan kepada orang-orang Quraisy, itu tidak boleh dikembalikan, tapi mereka dibiarkan bersama orang Quraisy. Ini kalau tidak ada Rasulullah ini ngamuk itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab dan sebagainya, Sayyidina Hamzah. Nah, Nabi manut saja itu. Ya setuju, ya setuju, ya setuju. Sampai ini apaan ini? Protes sahabat Nabi itu mengikuti strategi Rasulullah ataukah karena wahyu? Ya Allah. Kemudian poin yang paling penting, ya, ini yang diperoleh Rasulullah, selama 10 tahun tidak boleh saling mengganggu, gencatan senjata. Orang Islam tidak boleh mengganggu orang-orang Mekah, orang Mekah gitu juga tidak boleh mengganggu orang Madinah, kaum muslimin. Setuju Rasulullah. Ternyata poin paling utama itu ya di situ, gencatan senjata selama 10 tahun. Para ahli sejarah mengatakan disinilah poin penting hebatnya diplomasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal pengembangan ajaran Islam. Nah, ternyata orang Quraisy tidak tahan. Dalam masa perdamaian itu Kanjeng Nabi punya kesempatan luas tanpa khawatir diganggu orang Quraisy, mengajarkan Islam dan menyebarkan keluar dari kota Madinah, sehingga Nabi itu diantaranya mengirimkan surat ajakan beriman kepada Kaisar Herakla, yang dalam sejarah umum ditulis Heraklius atau Hercules, Raja Bizantium atau Romawi Timur yang terkenal akan keperkasaannya. Itu superpower ketika itu ada dua, yaitu Bizantium atau Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel, sekarang sudah menjadi bagian Turki, ya.
Kemudian yang kedua, kekaisaran Persia ya. Ini dua superpower. Oleh Nabi disurati itu. Bayangkan seorang yang tidak dikenal sama sekali oleh dunia, negara kecil baru terbentuk, sudah berani mengajak Hercules dan Kaisar Khosrow II, ya, Kisra Khosrow II dari Iran, dari Persia, untuk masuk Islam. Wah, tersinggung, marah itu. Bahkan utusan Nabi kepada Kaisar Persia itu, Kisra Persia itu, dibunuh. Saking mangkalnya rajanya, kurang ajar orang ini, baru tukul sudah berani ngajak masuk Islam. Yang di Romawi Timur, di Bizantium, di Konstantinopel, Heraklius itu marah juga, dirobek-robek surahnya itu. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, apa kata beliau? Perhatikan, nanti Kisra Persia itu akan mati dibunuh, akan mati terbunuh. Kemudian Kaisar Heraklius, negaranya akan dicabik-cabik oleh kaum muslimin sebagaimana dia mencabik-cabik kertas yang saya kirimkan, surat itu. Dan semuanya terbukti, benar, nih. Sehingga sekarang kota Konstantinopel menjadi bagian kota dari Turki, ya. Sedangkan Persia kemudian jadi Muslim, semuanya yang asalnya itu Yahudi. Kok Yahudi Majusi, ya, asalnya beragama Majusi, menyembah api. Nah, jihad muncul di sini pada tahun kedua ketiga Hijriah. Orang Quraisy dah tahan lagi. Mereka mendengar bahwa Rasulullah mengirimkan surat kepada beberapa kaisar, kepala negara, diantaranya kepada gubernur Mesir Muqawqis, kepala-kepala kabilah, diajak masuk Islam. Diantaranya beriman, ya. Tokoh-tokoh dari Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan sebagainya itu diajak beriman. Persia sama Bizantium itu menolak dengan penghinaan, kekerasan, sementara gubernur Muqawqis itu tidak menolak dengan keras, hanya tidak mau beriman, dan beliau mengirimkan persahabatan, sebagai tanda persahabatan, upeti. Yang pertama itu dokter pribadi untuk menjaga kesehatan Rasulullah. Mesir ketika itu maju, bagian dari Romawi Timur. Dikirimkan seorang dokter dengan tugas untuk menjaga kesehatan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, mengirimkan seekor bighal, keledai yang bagus untuk kendaraannya Rasulullah. Menolak tapi tidak bersikap memusuhi. Yang ketiga, mengirimkan seorang budak perempuan untuk menjadi pelayan di rumah Rasulullah, namanya Maria Al-Qibtiyah, bangsa Mesir. Kanjeng Nabi menyambut dengan tenang, tidak marah, karena Muqawqis tidak bersikap memusuhi. Semuanya diterima, dokter pribadinya diterima, kemudian bighal juga menjadi kendaraan Rasulullah, dan Maria Al-Qibtiyah dari seorang budak perempuan itu diangkat oleh Rasulullah menjadi salah seorang ummahatul mukminin, diperistri. Nah, dan diantara istri Rasulullah yang 9 orang itu hanya Maria Al-Qibtiyah dengan Siti Aisyah saja yang perawan, yang masih gadis. Yang lainnya itu rata-rata janda, dari mulai istri pertama janda, yang berikutnya juga begitu,
suaminya gugur dalam peperangan membela Islam, kemudian nasibnya itu tidak menentu, oleh Kanjeng Nabi diperistri. Nah, setelah 2-3 tahun mereka mendengar orang Quraisy bahwa Kanjeng Nabi itu dengan bebas tanpa gangguan apapun bisa berdakwah, Islam berkembang dengan pesat. Mereka khawatir, wah kalau gini nih kita yang kalah ini, kita mau menyerang tidak boleh. Ada perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya mereka lah yang melanggar. Mereka melanggar, mengirimkan pasukan dan sebagainya, yang kemudian pecah perang Badar Al-Kubro. Dataan mereka itu ternyata dibalik kesediaan Nabi untuk kembali ke Madinah itu, tidak berhaji tahun itu, kemudian dibalik kesediaan beliau untuk tanda tangan tentang tidak saling serang menyerang, betul-betul keuntungannya ada di pihak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selama ini Kanjeng Nabi dilarang untuk berbuat kekerasan, untuk berperang dilarang. Tetapi ketika pasukan Quraisy datang ke Mekah untuk menghabisi kaum muslimin dan Rasulullah, ya, dipimpin oleh Abu Jahal, datang ke kota Madinah untuk membunuh Kanjeng Nabi dan kaum muslimin, Allah mengizinkan Kanjeng Nabi untuk berperang, berjihad, berjihad fi sabilillah. Bayangkan kaum Quraisy dipimpin Abu Jahal membawa pasukan yang terlatih, infanterinya ada 700 orang, ya, infanteri, pasukan berjalan kaki, membawa tameng, baju besi dan sebagainya yang terlatih. Sementara 300 orang itu pasukan berkuda atau kavaleri. Itu sudah zaman itu sudah pasukan mewah. Kaum muslimin masih sedikit. Ketika dihimpun oleh Rasulullah terkumpul sejumlah 313 orang yang siap menghadapi orang-orang Quraisy untuk mempertahankan nyawa dan agamanya. Jadi Kanjeng Nabi itu berperang karena membela diri. Jadi keliru orang Barat kalau mengatakan Islam itu dikembangkan dengan pedang. Kanjeng Nabi itu bertahan, mempertahankan nyawanya, sehingga pecah perang Badar Al-Kubro. Itu pada bulan Ramadan, ya. Di saat orang Islam itu dalam kondisi yang haus, lapar dan sebagainya. Yaumal taqal jam'an, tanggal 17 Ramadan, ketika bertemu dua pasukan Quraisy dan kaum muslimin. Hanya memiliki dua pasukan berkuda saja, yang lainnya itu infanteri dengan tanpa persiapan yang komplit. Hanya ada beberapa orang yang menggunakan baju besi, yang lainnya biasa aja. Ini menghadapi orang-orang Quraisy dalam jumlah yang besar dengan pasukan berkuda atau kavaleri dan infanteri yang tangguh. Sampai-sampai Nabi itu dari begitu tegangnya perasaan beliau berdoa, ya Allah, andai kata Engkau kalahkan pasukan kecil ini hari ini, fa innaka lam tu'bad abada, maka Engkau tidak akan disembah selamanya. Saking Nabi seperti itu, sampai saking sudah galaunya hati beliau, saking galaunya. Lalu gimana dengan kaum muslimin? Maka disinilah kemudian muncul fatwa jihad, yaitu siapa itu yang diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk berjihad. Nah, di sini muncul kemudian masalah jihad fi sabilillah. Jihad pada masa itu yaitu berjuang untuk mempertahankan diri dan kaum muslimin dan agama Islam
dari serangan orang-orang Quraisy. Nah, dibahas oleh para fuqaha sehingga muncullah bab ini, Kitabul Jihadi, bab untuk menerangkan masalah jihad ya. Ingat, posisi umat Islam ketika itu diserang dalam kondisi perang. Ya, kalau sekarang dalam kondisi tidak perang, tahu-tahu ada bom meletus di hotel, ya, di mall dan sebagainya. Apakah itu gambaran jihad fisabilillah? Bukan. Kita tidak dalam posisi berperang saat ini, tidak dalam posisi diserang. Kok tahu-tahu ada bom meletus, yang mati juga diantaranya umat Islam. Kemudian bahkan bom bunuh diri ya. Matinya gimana? Apa itu mati syahid? Tidak ya. Nanti akan kita bahas. Tetapi sebenarnya di sini syaratnya diantaranya wasyaraitu wujubil jihadi sab'u khisal. Adapun syarat-syarat untuk wajibnya orang Islam itu ikut berjihad ada 7 perkara. Pertama, al-Islam, orang Islam. Yang kedua, wal bulugu, dan balik itu usianya. Wal aqlu, dan normal akalnya. Wal hurriyatu, dan orang merdeka bukan budak. Wal dzukuriyatu, dan orang laki-laki. Was sihhatu, dan orangnya sehat. Wat taqatu 'alal qital, dan memiliki kekuatan untuk berperang. Kalau sekarang mau diterjemahkan ke dalam kondisi modern, sebenarnya itu adalah wajib militer ya. Wajib militer. Jadi setiap pemuda di Madinah ketika itu, setiap laki-laki di Madinah yang memenuhi persyaratan ini, itu wajib ikut berperang, wajib. Mengapa tadi saya katakan, andai kata itu dianukan ke zaman sekarang, seharusnya itu ada wajib militer, itu ada wajib militer. Untuk apa? Mempertahankan negara, mempertahankan negara dari kemungkinan diserang oleh negara lain yang setiap saat mengincar negara kita untuk dipecah belah atau untuk dikuasai. Jadi andai kata ada wajib militer, bisa berangkat dari masalah ini ya, dari bab ini, bahwa sebenarnya warga negara yang berfisik sehat, lahir batin, jasmani rohani, yang memiliki kemampuan untuk berperang itu ada wajib militer, ada wajib militer. Yang di sini tidak ya, di sini tidak. Bahkan di negara seperti Korea Selatan ya, di Jepang, di Amerika itu ada, di Inggris ada wajib militer, itu wajib militer, sehingga pemuda kita itu memiliki jiwa nasionalis, mempertahankan negara kita. Harusnya ada kewajiban itu ya. Entah sampai sekarang kok belum ada kewajiban itu. Padahal dalam agama itu ada contoh ketika Kanjeng Nabi mempertahankan kota Madinah dari serangan orang luar, yaitu kafir Quraisy. Baik, saya kira begitu dulu sementara ini. Nanti akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih berkenan mempertemukan kita kembali, panjang umur, sehat walafiat, hari Kamis yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma alhimna ilman nafqahu bi awamirka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratan mustaqima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.